Masih di Kompas Malam, Saudara. Di tengah kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan Rabu 15 Juni besok, sejumlah tokoh menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Sejumlah tokoh yang datang ke Istana Presiden diantaranya ex-Panglima TNI Hadi Cahyanto, tiba sekitar pukul 18 tadi. Hadi Cahyanto mengaku baru mendapat undangan dan belum mengetahui maksud pemanggilan. Selain Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil juga dipanggil ke istana. Kemudian ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra, serta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipanggil Presiden. Belum tahu, baru di ini. Tapi dipanggil aja Pak tadi? Baru aja, makanya saya kabut. Iya. Siapa aja Pak kalau Bapak? Masih nggak tahu siapa ya. Saya hanya dipanggil nggak tahu apa itu. Kalau dipanggil jadi menteri, siap Pak? Wah itu ya belum berpikir ke sana lah ya. Baru di. Tapi nggak ada persiapan apapun, cuma Nggak ada. datang aja Pak? Ya, ini baru olahraga langsung lari saya. Di tengah isu perombakan kabinet, Partai Amanat Nasional PAN mengklaim salah satu kader terbaik akan memperoleh posisi menteri di kabinet Joko Widodo Maruf Amin. Ketua DPP PAN Bima Arya mengaku jatah menteri yang bakal didapat oleh partainya berjumlah 1 kursi. Ia pun mengatakan kader Partai Amanat Nasional siap mengisi posisi menteri manapun. Bima Arya juga menyebut PAN telah menyiapkan sejumlah kader. Namun nama-nama kandidat calon menteri telah dipegang oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Informasinya kalau posisi menteri mungkin 1 ya, tetapi yang lainnya kami belum pastikan gitu. Ya, artinya PAN sudah sangat siap untuk memperkuat Presiden Jokowi dengan posisi kementerian apapun yang akan berjalan sampai ujung masa jabatan Presiden. Semua ketum yang tahu, ya, saya kira kita percayakan komunikasi ini antara ketum dan Bapak Presiden ya. Tapi memang sangat kuat sekali informasinya bahwa akan segera dilakukan reshuffle. Kita tunggu sajalah ya. Sementara itu, Saudara, PDI Perjuangan mengklaim tidak ada komposisi kader yang akan tergeser bila terjadi reshuffle Kabinet Joko Widodo Maruf Amin. Wasekjen PDIP Arief Wibowo mengaku komunikasi Presiden Joko Widodo dengan PDIP sedang dalam kondisi baik-baik saja. Arief juga menegaskan komposisi kader PDI Perjuangan di kabinet mustahil akan berkurang namun bisa bertambah. PDI Perjuangan meyakini bahwa tidak akan ada masalah dengan partai kami, ya. Kami keluarga besar PDI Perjuangan baik-baik saja, ya. Jumlah menterinya ya tetap seperti yang ada, bahkan mungkin bisa tambah. Saya tidak tahu apakah Pak Utut nanti Pak Hasto, ya, ataukah yang lainnya. Kalau saya hanya penjaga Komisi 2, jadi saya mengawal pemilu saja. Tapi yang jelas kami semua baik-baik saja. Isu perombakan alias reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilakukan pada Rabu 15 Juni 2022 kembali santer diperbincangkan publik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun angkat bicara terkait isu itu. Pramono menegaskan, meski kepastian waktu reshuffle ada di tangan Presiden, ia mengisyaratkan reshuffle akan dilakukan. Menurutnya, kabinet saat ini butuh kecepatan. Ganti kapan aja terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden. Ya pokoknya itu kewenangan sepenuhnya Presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden. Karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu Presiden yang memutuskan, ya. Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyebut ada dorongan kuat dari publik agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinetnya. Dari hasil survei yang dilakukan Carta Politika pada 25 Mei 2022 hingga 2 Juni 2022, 63,1% responden setuju Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Publik, menurut Yunarto, menyoroti kinerja menteri di sektor ekonomi. Ada gap besar antara tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi
Ma'ruf yang ada di angka 68% dengan tingkat kepuasan terhadap menteri yang ada di angka 53%. Artinya ada yang salah dari kerja operasional menteri secara sektoral. Dan bahkan 63% dari publik atau responden menyatakan menginginkan adanya reshuffle. Kementerian mana yang kemudian disorot ya kalau kita lihat dari situasi dan tuntutan yang ada, saya pikir Kementerian Bidang Ekonomi, terutama hal-hal yang terkait dengan inflasi seperti terkait dengan pertanian ataupun perdagangan. Usia Kabinet Indonesia Maju dari pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya tersisa 2 tahun lagi. Harapannya, reshuffle dilakukan untuk menata ulang kinerja pemerintah yang berdampak pada kepentingan publik, bukan sekedar tata ulang koalisi partai politik. Tim Liputan, Kompas TV. Siapa saja yang dipanggil Presiden Jokowi jelang kabar perombakan kabinet? Langsung saja kita menuju Istana Kepresidenan bersama jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, informasi terakhir, siapa saja yang dipanggil Presiden Joko Widodo sejak sore tadi jelang kabar perombakan kabinet, Cindy? Ya, Cynthia, kurang lebih sama yang seperti tadi juga sudah disampaikan. Misalnya ada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ria Surya Chandra, mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kalau dari pantauan kami memang sejumlah tokoh dan juga menteri ini datang ke lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari. Misalnya dari Ketua Umum Partai Gerindra dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto keluar sekitar pukul 4:30, kemudian mulai bergantian sejumlah tokoh dan juga menteri berdatangan. Kompak rata-rata mereka menolak berkomentar soal panggilan maupun juga undangan dari Presiden Joko Widodo pada sore hari ini. Tapi misalnya yang memberikan pernyataan ada Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI, yang juga masih belum tahu apa tujuan pemanggilan ini karena dadakan. Kemudian juga ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil yang menyebutkan nanti tunggu keterangan langsung dari Presiden, tapi mungkin saja membahas soal ibu kota negara, karena memang kalau dari beberapa agenda terakhir Presiden Joko Widodo memang membahas soal ibu kota negara. Tapi yang sudah dikonfirmasi oleh Partai Amanat Nasional adalah PAN sudah mendapatkan kontak ataupun juga sudah dihubungi oleh Istana untuk datang besok. Kabar soal PAN bergabung dengan kabinet memang sudah terdengar sejak Agustus 2021 lalu ketika elit partai politik dari koalisi pemerintahan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ada elit PAN di situ. Artinya PAN sudah mulai bergabung dengan koalisi pemerintahan dan isu ataupun juga kabar reshuffle mulai menguat sejak Agustus 2021. Sejak saat itu ada 3 nama sebenarnya yang dikabarkan bisa mengisi pos menteri dari PAN. Misalnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Sekjen Edi Suparno maupun juga Wakil Ketua Umumnya Viva Yoga. Tapi kalau kita melihat dengan sudah terkonfirmasinya Ketua Umum Zulkifli Hasan yang hari ini dipanggil, artinya semakin besar kemungkinan Zulkifli Hasan lah yang akan mengisi pos menteri dari partai politik. Dari informasi yang didapatkan oleh tim Kompas TV, PAN akan mengisi pos kementerian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang kalau kita bedah ada 10 kementerian di sana. Ada PUPR, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang, LHK, Perindustrian, BUMN, Ketenagakerjaan, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Pertanian. Kemarin awak media juga sempat menanyakan kepada Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto soal kabar dilakukannya reshuffle ataupun juga perombakan kabinet dan bagaimana tanggapannya soal PAN yang akan bergabung ke dalam kabinet. Kemudian dijawab oleh Erlangga bahwa siap bekerja sama dengan siapapun karena intinya kabinet harus kompak, Cynthia. Sudah bisa dipastikan bahwa mereka yang dipanggil ke Istana Presiden akan menjadi calon menteri yang baru untuk mengisi 2 tahun ke depan. Ya, Cynthia, ini yang akan kita lihat besok karena kalau sampai hari ini sebenarnya belum ada pernyataan pasti dari pihak istana apakah besok dilakukan reshuffle atau tidak. Tidak ada pihak istana yang sejauh ini membantah ataupun juga mengamini. Misalnya kalau kita lihat dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang sejauh ini menyatakan bahwa itu menjadi hak prerogatif dari Presiden. Presiden Joko Widodo sudah 8 tahun menjabat, paling tahu apa kebutuhan dari kabinetnya untuk menjalani 2 tahun sisa kepemimpinan ataupun juga pemerintahannya. Kemudian juga dari
Mensesnek Pratikno misalnya menyebutkan bahwa saat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tentu yang paling penting adalah bisa merespon cepat beberapa isu global seperti itu. Memang kalau kabar soal reshuffle justru terdengar kuat sekali dari partai politik yang berada di lingkungan koalisi pemerintahan. Seperti misalnya pertama kali kabar ini muncul dari PKB yang akan dilakukan reshuffle pada besok 15 Juni 2022 dan kebetulan jatuh pada hari Rabu. Kita tahu hari Rabu adalah dalam tanda kutip hari favorit dari Presiden Joko Widodo. Besok agendanya sejauh ini yang kami dapatkan akan ada rapat terbatas pada siang hari. Kemungkinan besar apabila reshuffle ataupun juga pelantikan akan dilakukan setelah itu. Artinya siang kemungkinan besar akan dilakukan. Baik, sama-sama kita nantikan jawabannya esok hari, tepatnya di siang hari mudah-mudahan. Terima kasih Cindy Permadi, langsung melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam Cindy.